Kalau kita sudah belajar pengolahan citra digital, operasi blur itu bisa dilakukan dengan konvolusi ya, konvolusi dengan menggunakan kernel tertentu ya. Ukuran kernelnya biasanya 3x3 atau 5x5 yang ganjil ya pokoknya. Beberapa kernel itu kernel perata-rata sehingga hasilnya adalah blur. Lalu ada convert to grayscale, convert to mono, convert to mono bitmap. Nah, ini nanti bisa kita coba. Lalu load file ini untuk mengambil dari file ya, dari folder kita. Lalu mirror, mencerminkan ya, gambarnya dicerminkan. Ada paste, ada copy juga ya. Lalu RGB itu HSV ini pada ruang warna ya HSV ya mengubah. Hanya ini pixel per pixel ya, enggak langsung satu gambar utuh ini. Jadi harus melakukan looping ini. Remove handler, eventnya ini dibuang. Replace, nah ini mengganti RGB-nya. Rescale, resize ini untuk mengubah ukurannya. Biasanya rescala ini ya, rescale yang digunakan. Lalu rotate. Nah, ini diputar gambarnya. Rotate 180, diputar 180, kalau ini 90. Nah, yang rotate ini agak bebas. Berapa derajat sudutnya ya, berapa dalam radian ya, bukan derajat. Ya, ini operasi dasar yang bisa dilakukan pada WX image. Jika ingin operasi gambarnya lebih banyak, bisa dirubah ke format gambar, misalnya OpenCV atau apa ya, yang sedikit image itu bisa ya. Terus apa lagi, pill image ya, pillow ya. Dan mungkin masih banyak yang lainnya ya, apa library eksternal yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar ini. Saya biasanya OpenCV ya, yang karena sekarang fokusnya ke penelitiannya ke citra dan AI ya. Sering menggunakan OpenCV. Lalu WX static bitmap ini kelas untuk menampilkan ya, ini komponen GUI kalau yang ini. Kontrol bitmap statis untuk menampilkan bitmap. Implementasi asli pada beberapa platform hanya dimaksudkan untuk menampilkan ikon kecil di kotak dialog. Ya, ini tergantung platform juga sepertinya. Jika Anda ingin menampilkan gambar yang lebih besar secara portable, Anda dapat menggunakan implementasi generic static bitmap yang dideklarasikan dalam WX generic stat bmpgh. Ya, ini dalam C++ ya. Aslinya memang C++. Hanya dia dikompil menjadi PYD ya, Python DLL lah, Python Direct Link Library. Sehingga bisa dipanggil dengan kode dari Python. Perhatikan bahwa untuk hasil terbaik, ukuran kontrol harus sama dengan ukuran gambar yang ditampilkan di dalamnya. Seperti yang terjadi
secara default jika tidak diubah ukurannya secara eksplisit. Jadi kontrolnya misalkan panelnya atau static bitmap. Kalau static bitmapnya mengikuti biasanya panelnya atau kontainernya itu harus dirubah juga ya mengikuti gambarnya agar gambarnya tidak terpotong atau jadi tampilannya nggak bagus lah. Biasanya terpotong kalau ininya nggak menyesuaikan semua ya. Ini ada contoh untuk open ya, membuka file gambar dengan file dialog. Ya, di sini ada WX bit static bitmap ya. Ini ada set bitmap. Seperti biasa, ini sama dengan tag kemarin, hanya ini jadi filenya adalah PNG dan JPG ya. Caranya seperti ini bisa banyak. Tipenya bisa ditambahkan di sini. Lalu dia jika tidak cancel itu diambil path-nya ya, path gambarnya di path name ini ditaruh juga di self path file dan status bar nih ya. Lalu WX image ini self path file WX bitmap type any ya, karena kita belum tahu ini PNG atau JPG, type-nya any sembarang. Lalu static bitmap, set bitmap. Nah, ini speknya format bitmap. Jadi dari WX image ini diubah ke WX bitmap dengan ditaruh di dalamnya ini WX bitmap, parameternya WX image-nya. Lalu semua GUI-nya di refresh ya agar tampilannya diperbarui. Jadi kalau gagal ini ada exception handling-nya dilaporkan di sini jika terjadi error atau kesalahan. Filenya rusak misalkan. Lalu ini saya rangkumkan juga untuk menyimpan gambarnya ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Ada cara yang lain. Mungkin ada beberapa cara yang lain. Ini dengan menggunakan WX file dialog seperti biasa. Path-nya diambil lalu save file nih ya. Path-nya ini formatnya apa yang kita pilih untuk menyimpannya ya. Lalu jika berhasil ini simpan file berhasil, kalau gagal dia masuk ke exception ini. Lalu ini referensinya. Ini belum saya ganti yang lainnya ini tadi. Ya, sampai di sini mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita langsung ke coba menggunakan di kode programnya. Ya, seperti biasa kita menggunakan VS Code yang mendukung kode completion ya, lebih memudahkan kita untuk membuat program, dan WX Form Builder.
Ya, seperti biasa, frame. Lalu, ini karena ada dua gambar, nanti ya ini gambar aslinya, lalu operasinya ya, hasil operasinya. Lalu nanti misalkan ini ya dari gambar warna jadi grayscale misalkan. Yang sini tetap citra aslinya, yang di sini citra grayscale-nya ya hasil operasinya, atau dibuat blur atau dibuat mirror, dan gambar aslinya masih ditampilkan ya dan dengan citra hasil operasinya. Jadi ada dua gambar ini yang bisa ditampilkan. Untuk contoh aja ya, silahkan didesain sebagus mungkin jika misalnya proyeknya memang untuk citra ya, untuk pengolahan citra. Seperti biasa ini layoutnya box sizer aja, lalu kita pilih kontainernya yang membagi dua ya, splitter window ini. Lalu panel aja. Kita tambah layout lagi agar bisa menaruh gambar. Lalu ini ya, jadi sizer, splitter, panel, sizer, baru gambarnya ya, ini ya. Static bitmap. Ini BMP misalkan sumbernya ya, source. Source-nya dari WX provider aja biar enggak ini ya. Ini kita cari yang ini ya, missing image atau yang lainnya bisa ini. Other ya. Nah, ini. Oh sebentar nih. Saya tambahi satu layout aja biar lebih bagus. Nah, biar ada labelnya ya ini. Labelnya misalkan citra sumber ya. Lalu ini kita copy aja. Ini bukan citra sumber, citra hasil proses misalkan ya. Ini BMP proses. Oh. Image MG Proc. Projectnya MG aja ya. Frame EMG manipulasi citra misalnya. Lalu ini perlu kita ini ya, beri nama sesuai fungsinya. Splitter. Ya, splitter. My splitter gitu aja. Ini panel source, biar tidak bingung ya. Jadi dia panel untuk citra sumbernya. Ini panel proc. Lalu untuk ngeload gambar kita butuh tombol-tombol ya. Kita taruh di
toolbar aja ya. Toolbar atau menu bisa. Ini WX toolbar.